Assalamualaikum dan juga salam sejahtera serta shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan tentunya. Oke, kali ini kita berjumpa lagi bersama saya kembali bersama Bang Parwi kembali yang selalu membahas tentang timnas Indonesia dan juga tentang sepak bola. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sepak bola, yaitu sebentar lagi kita akan melawan Bahrain, tentunya di tanggal 25 mendatang kita akan melawan Bahrain. Kita akan mengomentari tentang sikap dari pelatih Bahrain, yaitu adalah kita mengomentari pernyataan-pernyataan dari Bahrain, yaitu dari Talajic, pelatih dari Bahrain. Di sini untuk Talajic sendiri ya, di sini agak heran tentang dengan timnas Indonesia ya. Mari kita akan bahas, dan sebelum kita bahas saya mau ucapkan terima kasih ya untuk buat teman-teman semuanya, buat rekan-rekan semuanya yang sudah like dan juga subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih karena tanpa Anda juga channel ini tidak akan berkembang, dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Dan yang belum like dan juga subscribe silakan ya mau like dan subscribe, dan agar saya bisa semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang sepak bola, memberikan informasi-informasi terupdate tentang sepak bola. Oke, kita akan langsung saja ke pembahasannya, yaitu di sini adalah untuk Talajic ya, ini merasa heran kepada timnas Indonesia ya, jelas lah ya, karena dia akan merasa heran kepada timnas Indonesia, dan ini disampaikan di media negaranya di Bahrain. Tentunya merasa heran karena apa? Di sini karena untuk timnas Indonesia tiap bulan ini selalu ada pendatang baru. Itu dia, selalu ada pendatang baru ya. Apa kok enggak ya? Jelas ya, memang kalau kita amati memang timnas kita itu selalu ada pendatang baru, dan pendatang barunya ini juga tidak main-main, tidak acak-acak lah ya, tidak acak-acak tentunya. Pendatang barunya juga pemain-pemain yang juga termasuk di grade A, pemain-pemain Eropa ya kan. Nah, oke, kemarin ya ini ia merasa heran dan merasa terkejut dengan timnas Indonesia untuk Talajic ini, pelatih Bahrain sendiri ini. Tapi ia juga mempunyai pernyataan, katanya tidak takut. Masa ini tidak takut ya? Tentunya saja di sini untuk menutupi rasa takutnya, rasa mindernya pemain-pemain dari Bahrain dan juga pelatih ini. Kenapa? Ini tentunya ya optimis, tidak takut, tapi di dalam saya rasa tentunya ada rasa minder ini pastinya. Kenapa? Karena memang pemain-pemain kita yang datang ini selalu pemain-pemain grade A, pemain-pemain yang luar biasa bagus ya. Tentunya oke ya. Ini, kemarin saja ini Ole Romeni baru saja dinaturalisasi ya, bersamaan kemarin 3 pemain dari U21 ya kan, U19. Wah, ini Ole Romeni baru saja datang kemarin, belum ada 1 bulan. Nah ya, mereka baru menganalisis pemain-pemaman kita itu sudah datang Ole Romeni. Nah, menganalisisnya ini belum selesai. Ini analisis perkiraan, wah ini lawan ini, pemainnya ini belum selesai. Sudah datang lagi, malah 3 sekaligus. Sudah datang lagi 1 ya kan, Emil Audiro dari Liga Italia, ini juga kiper top. Nah, kemudian juga ada Pelupesi ya, ada J Pelupesi tentunya ya ini, dan juga ada Dean James. Gimana kalau tidak heran ya? Tentu saja ini akan heran dan juga akan membuat minder mereka, sampai untuk Bahrain ini meminta AFC untuk mendampingi mereka. Kenapa tidak? Karena ya meminta dan request kepada AFC untuk datang, petugas-petugas AFC ini ataupun petinggi-petinggi AFC untuk datang ke Indonesia mengawasi dengan alasan keamanan. Saya rasa ini bukan keamanan. Kita sudah teruji 3 kali ya, pertandingan ya, 3 kali pertandingan kita ya, 3 kali pertandingan kita. Nah, di situ Jepang sudah datang ke Indonesia ya, Arab Saudi sudah datang ke Indonesia, terusan Australia juga sudah datang ke Indonesia. Mereka aman-aman saja, oke-oke saja, tidak ada terjadi masalah. Kita penonton kita ramah kok. Orang Indonesia ini
baik-baik semuanya, orang yang ramah-ramah, ya kan. Nah, mereka saja yang apa kemungkinan minder dan takut lebih duluan lah, ini menurut saya ya. Nah itu dia ya, sampai-sampai ini dengan dalih keamanan, wah ini minta datangan dari AFC untuk datang. Bahkan tadi untuk informasi yang saya dapat itu sekiranya ada 7 ataupun 5 petinggi dari AFC yang datang ke Indonesia untuk mengawasi pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain mendatang. Sampai segitunya loh ya teman-teman, sampai segitunya. Nih, apakah itu dirasa tidak minder? Tentunya minder dong. Siapa yang katanya ya tidak takut, tapi itu ternyata itu bukti nyata bahwa Bahrain itu takut kepada timnas Indonesia kalah di kandang Indonesia. Bahkan dulu kemarin juga meminta untuk agar pertandingan dialihkan di tempat yang netral, tidak di Indonesia. Nah itu adalah bukti rasa kecemasan dan rasa takut mereka. Nah ya itu dia, itu yang dibilang yang katanya untuk Talacik ini tidak takut ya, katanya tidak takut, tapi ternyatanya seperti itu, dalam kenyataannya memang seperti itu ya. Nah ya bagaimana tidak ya, karena memang tentunya di sini ia mau menganalisis, bingung untuk menganalisisnya ya. Karena apa? Karena pemain kita ganti-ganti terus. Nah setiap bulan, setiap pertandingan ini ada pemain baru, tiap pertandingan ada pemain baru. Jadi untuk tim analis itu memang sangat bingung dan sangat sulit. Padahal untuk tim analis itu setidaknya kita harus melihat 3 pertandingan yang sudah berlalu dan dengan pemain yang sama, itu akan menghasilkan analis yang tepat. Dengan pemain yang sama, 3 pertandingan yang berlalu dan juga dengan pemain yang sama. Tapi Indonesia beda ya, Indonesia beda ya. Beberapa setiap pertandingan pemainnya beda terus, selalu ada pemain baru terus. Kemarin ini oleh Romeni saja belum main, ini sudah datang lagi, gimana ndak pusing ya. Apalagi kemarin juga untuk Kevin Dix, seperti Ragnar Oratmangun, kan beda-beda terus kan saat permainan kita ya, saat itu masih dilatih Coach Sintayong. Jadi ini tentunya untuk taktik dan lain sebagainya, tentunya taktik dan analisis tentunya ini akan mengganggu, akan sulit untuk dianalis. Untuk Bahrain sih lebih enak, masih enak ini untuk Bahrain. Masih enak. Kenapa kalau saya bilang masih enak untuk Bahrain? Karena memang ya tentunya nanti ia akan merekam pertandingan timnas Indonesia saat melawan Australia. Tentunya ini masih enak, nanti sudah ada pandangan, sudah ada melihat permainan kita ya di bawah Patrick Kluivert. Kalau Australia gimana teman-teman ya? Belum, ini ada pemain baru dan juga pelatih baru ya, dan belum pernah ada pertandingan saat di latih Patrick Kluivert juga belum ada yang baru, tentunya akan bingung juga. Dan ini juga untuk Bahrain pun juga pusing juga, pemain baru ya, pemain baru, juru taktik juga baru, juga Patrick Kluivert juga pelatih baru. Gimana kalau tidak? Tentunya dengan Sintayong dan Patrick Kluivert tentunya strategi pasti beda ya, dan gaya karakteristiknya permainannya tentu beda. Nah, walaupun permainan itu saja ya, pemainnya itu, dan ada pemain baru, apalagi ada pemain baru, tentu akan tambah pusing untuk apa Bahrain sendiri. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak pusing, tidak minder, tidak takut, mana mungkin harus minta bantuan AFC, harus datang ke Indonesia untuk petugas-petugas apa petinggi-petinggi AFC harus datang ke Indonesia, harus mengawasi pertandingan ini dengan dalih katakanlah ini apa keamanan. Lawang ini sudah 3 pertandingan kita menjamu negara lain juga oke-oke saja, dan kita juga tidak hanya itu, kita sudah pernah apa melakoni dan juga menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 aman-aman saja tuh. Nah berarti ini adalah kan Indonesia itu orangnya baik, ramah ya, dan aman tentunya, seperti itu. Nah, dan juga untuk negara juga mensupport ini semuanya. Kurang apa? Kurang amannya apa ya? Nah, seperti itu. Nah, tentunya kita juga tidak berbuat curang, tidak seperti Bahrain kemarin. Ya, jelas-jelas kelihatan curang. Ini selisih 6 menit ini tidak disemprit-semprit juga, tidak ditiup juga ya untuk
pada waktu kemarin kita menahan imbang Bahrain itu ya, dua-dua itu seharusnya kita bisa memenangkan itu, tapi tidak bisa karena digagalkan oleh wasit yang tidak fair ya, seperti itu. Semoga nanti ini di Indonesia kita bisa menang, saya harap bisa menang banyak lah, kalau tidak ya 3-1 lah, kalau lebih-lebih 4-1. Nah seperti itu ya. Dan apalagi ini juga pertandingan kita di kandang ini juga sangat-sangat berharga dan sangat-sangat menentukan, dan memang sangat menentukan sekali, dan memang ini sangat penting karena kita memang di kandang masih ada 2 laga ini di kandang ini kita harus memang benar-benar memanfaatkan ini semua ya, harus memanfaatkan ini semua ya, dengan menyapu bersih yang ada, karena setelah lawan Bahrain ini juga kita akan melawan Cina di tanggal 5 Juni kalau tidak salah, di tanggal 5 Juni ini juga kita akan melawan Cina, akan menjamu Cina di Indonesia juga, kemungkinan besar kalau tidak di GBK ya di JIS, karena kita mempunyai kandang baru di JIS, menjadi home base kita yang di JIS ya, itu dia. Nah ya, dan setelah itu setelah melawan Cina kita juga nanti akan berangkat ke Jepang untuk melawan timnas Jepang yang kemarin kita juga dibantai 4-0. Semoga di Jepang nanti kita bisa meraih imbang, syukur dengan pelatih baru kita bisa meraih imbang lah. Kalau kalah ya jangan banyak-banyak, tapi kalau perlu imbang, ini imbang sudah sangat bersyukur lawan Jepang kita, betul, karena memang Jepang ini sangat berat, dan memang dia juga langganan ikut Piala Dunia, termasuk Australia ini juga langganan ikut Piala Dunia juga ya. Berarti memang grup C ini grup sangat besar, sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat menurut saya untuk grup C ini sendiri ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa di sini untuk pelatih dari Bahrain ya, ini merasa heran, tentunya merasa heran kepada timnas Indonesia. Untuk Talacik ini merasa heran, dan ia juga berikan komentar juga bahwa yang dia lawan ini tidak seperti timnas Indonesia, tapi timnas Belanda ya kan, memang darah keturunan Belanda, tapi mereka kan juga punya darah Indonesia, mereka juga Indonesia ya kan, bukan Belanda 100% Belanda. Ia juga mengatakan bahwa yang kita lawan ini nanti seperti timnas Belanda. Nah, memang karena memang keturunan Belanda dan Indonesia. Dan ini juga pemain naturalisasi, yang kita naturalisasi bukan langsung sekonyong-konyong, tidak punya darah keturunan, tidak, tapi mempunyai darah keturunan. Mereka juga memang punya darah Indonesia, murni darah Indonesia, berarti memang benar-benar orang Indonesia ya, seperti itu ya teman-teman. Nah bagaimana menurut teman-teman semuanya dengan keminderan, dengan pernyataan heran pelatih dari ini ya, dari Bahrain ini, heran dengan timnas Indonesia yang selalu gonta-ganti pemain, dan selalu ada pemain ganti grade A yang ganti pemain grade A yang datang terus menerus. Dan bahkan ini rencananya setelah ini kan sudah selesai, ini setelah ini juga nanti ada datang lagi untuk yang info yang saya dapat juga akan ada pemain yang akan dinaturalisasi lagi dari Belanda ataupun dari mana, tapi nanti di bulan-bulan berikutnya ini juga nanti akan ada pemain baru yang akan dinaturalisasi lagi oleh PSSI. Dan maka dari itu ya, silahkan klik like dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terkini yang selalu saya update tiap harinya ya. Terima kasih dan mohon maaf dengan keterbatasan saya, mungkin perkataan saya, omongan saya blekak-blekuk lah intinya ya, tidak lancar, dan saya mohon maaf atas keterbatasan saya dan kekurangan saya. Dan tolong kasih saran dan kritiknya silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam sepak bola.